Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Falhamdulillah, kita lanjutkan dars kita kitab Syarah Qatrun Nada, dan kita sudah masuk ke pembahasan fa'il, dan al-an kita masuk ke pembahasan naibul fa'il. Wajadtum babu an-naibi anil fa'il. Bab naibul fa'il. Yuhdhaful fa'ilu, qala al-muallifu rahimahullah, yuhdhaful fa'ilu fayanubu anhu. Dihilangkan fa'il dan ada yang menggantikan fa'il. Fi ahkamihi kulliha, digantikan sesuai dengan hukum-hukumnya juga, keseluruhannya. Maf'ulun bihi, yang menggantikan fa'il adalah maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih menggantikan fa'il. Kemudian dari sisi hukum-hukumnya semuanya, berarti rafa, ya kan? Naibul fa'il rafa, yang asalnya maf'ulun bih mansub. Kemudian yang asalnya maf'ulun bih itu istilah nahwunya fadlah, bukan umdah. Umdah itu pokok yang pasti ada dalam kalimat. Kalau fadlah tambahan. Yang asalnya maf'ulun bih fadlah menjadi umdah. Fa in lam yujad, jika tidak ada maf'ulun bih yang menggantikan fa'il, nanti ada pembahasan yang lain. Fa makhtussa, dan apa yang dikhususkan. Wa tasarrafa min zarfin, bisa bukan maf'ulun bih tapi zarf yang menggantikan fa'il, bisa. Au majrurin, atau jar majrur, bisa menggantikan fa'il. Au masdarin, atau masdar juga bisa. Kalau misalnya maf'ulun bih menggantikan fa'il, contohnya Zaidun daraba Amron misalnya, kemudian naibul fa'il berarti duriba Amrun. Tapi kalau misalnya jar majrur yang menggantikan fa'il, contohnya apa? Walamma suqita kan majhul nih, majhul butuh naibul fa'il. Tidak disebutkan naibul fa'il, tapi walamma suqita fi aidihim. Fi aidihim menggantikan fa'il. Fi aidihim jar majrur kan, dan dia sebagai naibul fa'il. Atau contohnya zaraf menggantikan naibul fa'il. Asalnya apa? Shoma Ramadhana, dia puasa bulan Ramadan. Ramadan sebagai zaraf, ya kan? Kemudian diganti jadi majhul, sima Ramadhanu. Ramadhanu asalnya zaraf. Kalau masdar misalnya masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak, ya. Misalnya julisa julusul amir, asalnya jalasa Zaidun julusan. Jalasa Zaidun julusan. Julusan sebagai maf'ul mutlak. Kemudian maf'ul mutlak tersebut menggantikan fa'il menjadi naibul fa'il. Julisa julusul amir, telah duduk dengan duduk yang sebagaimana al-amir, pemimpin. Kemudian wa yudhammu awwalul fi'li mutlaqan. Untuk mengetahui fi'ilnya naibul fa'il, yaitu fi'il majhul atau fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh, didomahkan awal fi'ilnya mutlaqan, secara mutlak, baik yang dia fi'il madi maupun fi'il mudhari, baik 2 huruf maupun baik 3 huruf maupun lebih.
Wa yusyarikuhu tsani. Huruf yang kedua mengikuti harokat huruf yang pertama. Tadi apa harokat yang pertama? Dhamma kan? Berarti huruf yang kedua dhamma juga. Fi nahwi tu'allima. Pada contoh tu'allima. Tambahan dua huruf, ya kan? Ta'allama, tu'allima. Kemudian wasalisu, dan didommahkan yang ketiga. Berarti huruf yang pertama dan huruf yang ketiga didommahkan. Pada contoh untuliqo, untuliqo. Dhammah huruf yang pertama dan yang ketiga. Adapun selainnya wa yuftahu ma qabla al-akhir. Difathahkan sebelum huruf yang terakhir fil mudhari. Yuftahu, apalagi contohnya yuqra'u, yughlaqu, yukhraju dan yang semisalnya. Satu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madi wa yuksaru fi'il madi, dikasrahkan sebelum huruf terakhir pada fi'il madi. Futiha misalnya, duriba, qutila, quri'a. Walaka fi nahwi qala wa ba'a. Dan untuk contoh qala dan ba'a, ini yang pertama boleh al-kasru mukhlason, dikasrahkan secara murni. Contohnya qila, qila, kasrah qafnya, atau bi'a. Boleh yang kedua musyamman dhamman, ismam. Apa itu ismam? Campuran dhamma dengan kasrah. Qila, jadi qila bisa, bi'a. Ya, musyamman dhamman bercampur dengan dhamma, asalnya kan kasrah. Tadi yang pertama qila. Yang kedua boleh juga qila. Ada dhamma kasrahnya, Pak. Yang ketiga bisa juga ad-dhammu mukhlason, dhammah murni, qula, bisa juga qula. Qila, qila, qula, boleh. Sudah habis pembahasan naibul fa'il dan hukumnya sama seperti fa'il. Mengapa di sini tidak panjang penjelasannya? Dikarenakan sama seperti fa'il. Sudah kita bahas, harus fi'il duluan baru naibul fa'il. Kemudian fi'ilnya mufrad, adapun naibul fa'il bisa musanna, bisa jama'. Kemudian kalau fa'ilnya muzakkar maka fi'ilnya dhamir huwa. Kalau muannas dhamir hiya. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini mungkin belum pernah didengar, ya kan? Bab istighal. Di Jurumiyah tidak ada. Bab istighal. Apa makna istighal? Syaghala. Sibuk, ya. Bab sibuk. Apa maksudnya ini bab sibuk? Untuk definisinya yaitu an yataqaddama ismun, isim berada di depan. Wa yata'akhkharu anhu fi'lun amil, dan di akhir ada fi'ilnya. Jadi isim duluan, kemudian fi'ilnya di akhir, yang mana fi'il tersebut beramal kepada si isim yang pertama tadi. Amilun fi dhamiri, yang fi'il tersebut dia bersambung dengan dhamir, yang dhamir itu kembali kepada isim yang pertama. Ulangi, yang pertama isim, setelahnya ada fi'il, dan fi'il ini bersambung dengan dhamir yang kembali kepada isim tersebut yang pertama. Ya juzu fi nahwi Zaidan darabtuhu. Nah, contohnya boleh pada contoh Zaidan darabtuhu. Apa boleh di sini? Boleh Zaidan kita baca, boleh juga Zaidun. Zaidan darabtuhu. Kalau Zaidan darabtuhu, inilah masuk dia pembahasan bab istighal, sibuk. Zaidan i'rabnya sebagai maf'ulun bi, darabtuhu fi'il fa'il maf'ulun bi. Nah, pertanyaannya Zaidan mana fi'ilnya? Kalau seperti ini, kalau bab istighal ini ada fi'il yang dihilangkan sebelum Zaidan. Fi'il, Pak? Iya. Zaidan darabtuhu. Si Zaid aku memukulnya.
Dorabtu fi'il dan fa'il ya kan. Hu domir yang kembali kepada Zaidan. Kalau seperti ini maka ada fi'il yang dihilangkan yang semisal dengan fi'il yang telah disebutkan. Contohnya ahantu Zaidan dorabtu. Aku hina si Zaid. Aku pukul dia. Aku ahantu Zaidan dorabtuhu. Ahantunya dihilangkan. Mengapa? Karena atau bisa juga dorabtu Zaidan dorabtuhu. Mengapa dihilangkan? Karena sudah disebutkan dorabtuhunya. Jadi tidak perlu. Bukan fiilnya. Fiilnya dihilangkan. Itu kalau bab istigol. Zaidannya sebagai maf'ul bih. Nah, bab istigol dia termasuk bab maf'ul bih, Pak. Tapi kalau misalnya kita baca dhammah, Zaidun darabtuhu. Zaidun sebagai mubtada. Darabtuhu fi'il fa'il maf'ul bih, jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Au darabtu akhahu. Nah, ini juga bisa misalnya Zaidan darabtu akhahu. Termasuk juga bab istigol ada Zaidannya ya. Zaidan darabtu akhahu. Zaidan sebagai maf'ul bih, fiilnya dihilangkan karena sudah ditafsirkan oleh fiil yang telah disebutkan darabtu ini. Darabtu Zaidan, darabtu akhahu gitu. Kan enggak perlu lagi pengulangan. Au marartu bi, yaitu Zaidan marartu bihi. Berarti kalau marartu apa fiil yang sesuai dengan marra? Jawaza ya kan, jawaztu Zaidan marartu bihi. Zaidan marartu bihi. Raf'u boleh dirafa'kan Zaid. Zaidun darabtuhu, Zaidun darabtu akhahu, Zaidun marartu bih. Kalau dirafa'kan bil ibtida sebagai mubtada. Fal jumlatu ba'dahu khabarun. Maka jumlah fi'liyah setelahnya sebagai khabar. Iya, kalau dia dirafa'kan. Wa nasbu yang menasabkan Zaidan yang isim pertama tadi kalau kita baca nasab, apa penasabnya? Apa amilnya? Bi'idmari dengan menyembunyikan, menghilangkan darabtu atau ahantu atau jawaztu yang kita sebutkan tadi. Wajibatul hazfi, wajib dihilangkan, enggak boleh dinampakkan. Contohnya tadi Zaidan darabtuhu. Nah, berarti darabtu Zaidan darabtuhu. Darabtu yang pertama dihilangkan. Kenapa? Karena sudah disebutkan supaya tidak terjadi pengulangan. Sama seperti ini. Idzas sama'un syaqqat, ya kan? Padahal kalau idza syartiyah enggak boleh masuk ke isim. Di ayat itu idzas sama'u, idza masuk ke isim. Padahal tidak bisa ya kan? Maka ada fi'il yang dihilangkan. Idan syaqqatis sama'u in syaqqat. Dihilangkan karena sudah ada yang menyebutkan insyaqqat, tidak perlu diulangi lagi. Itu kalau itu enggak istigol Pak. Kemudian fala maudhi'a lil jumlati ba'dahu, maka tidak ada maudhi' tempat. Maksudnya tempat di sini mahal, tidak ada mahalnya, tidak ada mahal minal i'rab untuk jumlah yang setelahnya. Contohnya tadi Zaidan darabtuhu. Kalau Zaidun darabtuhu apa mahalnya? Zaidun mubtada, darabtuhu jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Raf'in kan? Tapi kalau Zaidan darabtuhu tidak memiliki mahal. Mengapa? Karena darabtuhu sebagai jumlah tafsiriyah. Sudah kita bahas jumlah tafsiriyah tidak memiliki mahal minal i'rab kan yang di qawaidul i'rab. Jadi darabtu Zaidan darabtuhu. Zaidan sebagai maf'ulun bih, darabtuhu jumlah fi'liyah. Dan dia la mahalla laha minal i'rab karena dia jumlah tafsiriyah. Dia kan yang mentafsirkan fi'il yang dihilangkan tadi kan. Darabtu Zaidan darabtuhu.
Dorobtuhu ini mentafsirkan dorobtu Zaidan. Paham tuh? Jadi kalau di langsung Zaidan itu maf'ulun bih. Ya. Dorobtuhu fi'il fa'il maf'ulun bih. Jumlah fi'liyah la mahalla laha minal i'rab. Jumlah tafsiriyah. Nah, boleh ya, boleh Zaidan dorobtuhu, boleh Zaidun dorobtuhu. Wa yatarajjahun nasbu. Yang lebih rajih kita nasabkan fi nahwi pada contoh. Kalau tadi kan boleh dua-duanya. Kalau ini yang lebih rajih nasab. Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Alasannya mengapa dia wajib nasab dikarenakan nid tolab. Karena untuk tolab, yaitu apakah dia fil amar atau nahi, maka wajib nasab. Kemudian wanahwu dan contoh as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Nah, ini bukan contoh yang termasuk istigol. Jadi nggak boleh as-sariqa was-sariqata faqata'u aydiyahuma. Kalau ini tidak termasuk bab istigol. Muta'awwal, karena ini ada pentakwilannya. Jadi as-sariqu was-sariqatu itu sudah titik. Adapun faqta'u aydiyahuma ini kata baru lagi, jumlah mustaknifah, kata yang baru lagi. Jadi kalau kita takwil misalnya dari apa yang telah ditetapkan hukum as-sariq, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri wanita. Dah titik. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Sudah sempurna, ya kan? Kemudian wa fi nahwi, adapun pada contoh wal an'ama khalaqaha lakum. Wal an'ama khalaqaha lakum. Ini an'ama, syahid kita di sini, dia difathahkan sebagai coba lihat ayat lengkapnya. Ayat sebelumnya, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Di sini juga ada. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kemudian wal an'ama khalaqaha. Di sini ada waw atof wal an'ama. Atof ke mana? Atof ke khalaqal insana. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan binatang-binatang. Litanasub, makanya kata beliau litanasub, untuk penyesuaian dengan khalaqal insana. Kemudian juga abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Ini contoh yang lain lagi. Abasyaram minna wahidatan nattabi'uh. Kalau ini dia wajib kita nasabkan. Kenapa? Dikarenakan a atau alat-alat untuk yang lainnya seperti ma ini li ghalabatil fi'li. Kata beliau di sini li ghalabatil fi'li, karena a dan ma kebanyakannya masuk ke fi'il. Berarti tidak boleh kita baca abasyarum minna atau wa ma zaidun ra'aituhu. Kenapa? Dikarenakan a dan ma itu kebanyakannya masuk ke fi'il. Ada fi'il yang dihilangkan. Kalau kita nampakkan seperti anattabi'u basyaram minna wahidan nattabi'u. Atau contoh yang kedua, wa ma ra'aitu zaidan ra'aituhu. Ini lebih banyak digunakan kepada fi'il a dan ma. Nah, wajib fi nahwi pada contoh in zaidan laqitahu fa akrimhu. Wajib dinasabkan zaidan, in zaidan laqitahu fa akrimhu. Kemudian wahalla zaidan akramtahu. Ini wajib.
Mengapa? Dikarenakan in dan halla wajib masuk ke fi'il. Kalau in dan halla masuk ke fi'il dia wajib, berarti bab istigol. Ada fi'il yang dihilangkan. In laqita Zaidan fa'akrimhu. Wa halla akramta Zaidan akramtahu. Tidak boleh kita baca in Zaidun laqitahu atau halla Zaidun akramtahu. Sebagaimana contoh yang paling pertama tadi, yang boleh dinasabkan boleh dirofakkan. Kalau contoh ini wajib dinasabkan sebagai istigol. In Zaidan, Zaidan sebagai maf'ulun bih, halla Zaidan, Zaidan juga sebagai maf'ulun bih. Dikarenakan in dan halla dia wajib masuk ke fi'il. Tidak boleh kita baca Zaidun sebagai mubtada. Kemudian wajibu raf'u. Yang kedua ini dia wajib rafa. Kalau yang pertama tadi wajib nasab ya kan. Kalau yang kedua ini wajib rafa sebagai mubtada, enggak boleh bab istigol sebagai maf'ulun bih. Contohnya kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu Amrun. Fa idza. Di sini idza fujaiyah. Kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya di qawaidul i'rab, idza fujaiyah wajib masuk ke isim, jumlah ismiyah. Bukan idza syartiyah seperti idza sama'un syaqqat tadi, itu idza syartiyah. Tapi kalau idza fujaiyah dia wajib masuk ke jumlah ismiyah. Maka wajib kita baca Zaidun, tidak boleh Zaidan. Kharajtu fa idza Zaidun. Dikarenakan idza al-fujaiyah wajib masuk kepada jumlah ismiyah Zaidun, tidak boleh Zaidan. Paham? Jadi itu ini yang kayak andai gitu. Tiba-tiba aku keluar, tiba-tiba Zaidun memukulnya. Aku keluar, tiba-tiba Amr memukul si Zaid. Tuh. Zaidun yadribuhu Amr. Zaid dipukul si Amr. Limtina'i, karena tidak boleh Zaidan dibaca karena idza fujaiyah wajib masuk ke jumlah ismiyah. Kemudian wayastawiyani, imbang, setara, sama. Boleh maksudnya apa? Sama, boleh dirafa'kan, boleh juga dinasabkan. Fi nahwi Zaidun qama abuhu wa Amrun akramtuhu. Syahid kita di sini pada kata Amr. Mengapa di sini boleh dirafa'kan, boleh dinasabkan sebagai maf'ulun bih bab istigol? Dikarenakan kalau dirafa'kan wa Amrun berarti dia ataf ikut kepada Zaid yang pertama. Zaidun qama abu, kemudian waw ataf wa Amrun diatafkan kepada Zaidun. Paham? Dan boleh juga dinasabkan Zaidun qama abuhu wa Amrun akramtuhu. Berarti wawnya waw istinafiyah, kalimat yang baru lagi. Littakafu, dikarenakan takafu itu setara, sama. Wa laisa minhu, dan tidak termasuk bab istigol. Contohnya kullu Allah Ta'ala wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Kullu dengan sebagai mubtada. Coba kalau dinasabkan sebagai maf'ulun bih. Kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Berarti apa artinya itu kalau dinasabkan? Apa artinya kalau dirafa'kan? Apa artinya, Pak? Faiz. Enggak, artikan dulu kalau dia rafa ini. Kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Iya. Melakukannya. Iya. Padanya. Di Lauhil Mahfuz. Berarti segala sesuatu yang mereka melakukannya tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu kalau rafa. Coba kalau dibuat bab istigol. Segala sesuatu yang mereka lakukan di Lauhil Mahfuz. Ada nggak bedanya itu? Ada nggak bedanya itu? Beda, Pak. Kalau yang pertama, kalau dia dhammah, segala yang kita lakukan itu
tercatat di Az-Zubur. Tapi kalau dinasabkan, kita melakukan segala sesuatu di Zubur. Dikarenakan kulla syai'in itu sama dengan hu. Mereka melakukan segala sesuatu di apa namanya, di Az-Zubur. Tapi kalau dhammah, segala sesuatu yang mereka melakukannya ada di Az-Zubur. Ya. Atau yang tidak termasuk juga bab istighol, az-zaidun zuhiba bihi. Di sini tidak termasuk bab istighol. Kenapa? Karena zuhiba dia fi'il majhul, bukan fi'il maklum. Oh, berarti ini berlaku pada makluman. Iya. Kan yang maklum yang butuh maf'ulun bi, Pak. Contohnya tadi Zaidan darabtuhu. Tadi kan yang tim Zaidan. Ya. Latihan sama halla Zaidan. Mm-mm. Ini sama halla ini maksudnya ke isim, Fi'il, Pak. Fi'ilnya dihilangkan gitu. Iya. Oh. Karena bab istighol kan tidak disebutkan. Halla akramtu Zaidan akramtahu. Akramta Zaidan akramtahu. Nah, ini juga pembahasan selanjutnya, pembahasan yang belum kita dengar. Bab fit tanazu'. Bab mengenai tentang at-tanazu'. Apa makna tanazu'? Perselisihan, ya. Perselisihan apa ini? Fatwa gitu, Pak. Fikih. Perdebatan. Perdebatan apa? Fikih. Ada juga di nahwu ya, perdebatan. Bukan perdebatan dalam artian ulama Basra, ulama Kufah. Ada juga nanti pemasalannya debat itu. Tapi ini maksudnya perselisihan dalam amil. Iya, perselisihan dalam amil. Misalnya fi'il butuh apa? Fa'il. Di sisi lain fi'il tersebut butuh maf'ulun bi. Nah, nanti diperebutkan. Ini cocoknya untuk si fa'il atau untuk maf'ulun bi. Atau ini cocoknya untuk fi'il yang pertama atau fi'il yang kedua. Ya juzu fi nahwi darabani wa darabtu Zaidan i'malul awal. Boleh pada contoh darabani wa darabtu Zaidan kalau kita amalkan yang pertama. Nah, maksudnya di sini coba lihat darabani darabtu Zaidan. Kalau kita i'rab biasa darabani fi'il, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa. Ini sebagai maf'ulun bih. Darabtu Zaidan fi'il fa'il maf'ulun bih. Nah, boleh di sini kita baca darabani wa darabtu Zaidun. Nah, ini dia. Zaidan ini siapa amilnya? Lari kemana dia? Darabani atau fi'il yang kedua darabtu? Itulah dia pembahasan at-tanazu. Saling berselisih, perdebatan. Tidak ada perselisihannya, dibolehkannya kita baca Zaidan atau Zaidun. Kalau Zaidan amilnya mana? Darabtu. Kalau Zaidun berarti amilnya darabani. Tidak ada perselisihan boleh atau tidaknya. Yang diperselisihkan itu mana yang lebih utama. Itu. Kalau ulama Kufah mereka lebih merojihkan untuk dibaca Zaidun. Darabani beramal kepada Zaidun. Tapi kalau ulama Basrah yang lebih rajih itu darabtu beramal kepada Zaidan, dikarenakan darabtulah yang paling dekat kepada Zaidan. Fahimtum? Tapi boleh Zaidan, boleh Zaidan. Boleh, tapi yang paling utama mana gitu. Itu yang diperselisihkan, mana yang paling afdal gitu. Waqtarahul Kufiyun. I'malul awal ini mengamalkan yang pertama yaitu darabani wa darabtu Zaidun. Ini dipilih oleh pendapat ulama-ulama Kufah. Lah, lalu bagaimana darabtu? Mana maf'ul bihnya? Fayudmaru fits tsani. Dibuat domir, disembunyikan pada fi'il yang kedua, darabtu. Berarti darabani Zaidun, darabtuhu. Ada hu yang dihilangkan. Kullu ma yahtajuhu, apa yang dibutuhkan.
Dorobani dia yang beramal kepada Zaidun. Adapun dorobtu maf'ulun bihnya dihilangkan. Kemudian awisani atau pendapat yang kedua. Sebagaimana contoh tadi, dorobani wa dorobtu Zaidan. Zaidan amilnya dorobtu. Wakhtarahul basriyun. Ini yang dipilih oleh basriyun. Yang lebih diutamakan. Yang lebih utama itu yang beramal dorobtunya, karena dorobtulah yang paling dekat. Lalu bagaimana untuk fa'ilnya dorobani? Fayutmar, disembunyikan, dhamir mustatir takdiruh huwa. Fil awal dorobani marfu'un faqat, yang disembunyikan itu marfu'nya yaitu fa'il. Dorobani dhamir mustatir huwa. Contohnya jafauni walam ajful akhilla innani li ghairi hamilin min khalili ya muhmilu. Syahid di sini jafauni walam ajful akhilla. Jafauni ada fiil, kemudian waw itu sebagai apanya? Fa'ilnya. Ini sebagai maf'ulun bih. Kemudian walam ajfu, ini kan sama nih fiilnya. Jafa sama ajfu. Ajfu fi'il fa'il, al-akhilla'a maf'ulun bih. Kalau dibuat sesuai dengan pendapat Kufiyun, yang pertama yang diamalkan, maka bentuknya jafani walam ajful akhillau. Jafani bukan jafauni, jafani. Tapi kalau Basriyun, jafauni walam ajful akhilaa, sesuai dengan syair. Berarti makanya di sini ulama Basriyun memilih pendapat yang diamalkan itu yang fi'il yang kedua, yang dekat kepada maf'ulun bihnya, ajfu. Paham sampai sini? Kenapa dihilangkan tadi? Jafa yang apa tadi? Kenapa pertama Jafa ini? Iya Pak, karena fa'ilnya disebutkan al-akhillau. Kalau disebutkan fa'ilnya kan tidak butuh lagi jafauni. Fi'ilnya dalam bentuk mufrad lah Pak, huwa, bukan jafauni hum. Huwa ya. Paham Pak? Iya, al-akhillau. Itu kalau Kufiyun. Tapi kalau Basriyun, jafauni, waw itulah sebagai fa'ilnya. Dinampakkan dia wawnya. Fahimtum? Contoh lain tadi yang gampang, dorobani wa dorobtu Zaidan. Atau contoh yang lain dalam surah Al-Kahfi, atuni ufrir alaihi tibara. Atuni, berikan kepadaku. Atuni fi'il fa'il maf'ulun bih yang pertama. Dia atuni ini butuh maf'ulun bih yang kedua. Berikan kepadaku apa? Ya kan? Berikanlah engkau kepadaku. Fi'il, engkau fa'il, kepadaku maf'ulun bih yang pertama. Apa yang diberikan? Maf'ulun bih yang kedua. Ufrir alaihi qitra, aku tuangkan tembaga di atasnya. Aku tuangkan butuh maf'ulun bih yang pertama kan? Butuh maf'ulun bih satu saja. Aku tuangkan. Apa yang dituangkan? Tembaga. Nah, tembaga ini diperebutkan apakah dia sebagai maf'ulun bih yang kedua bagi atuni atau maf'ulun bih bagi ufrir. Boleh kita pilih salah satunya. Tapi kalau Kufiyun yang lebih utama itu atuni yang beramal kepada qitra. Adapun Basriyun ufrir yang beramal kepada qitra. Dorobani yang pertama ini dorobani wa dorobtu Zaidan pertama. Yang pertama kan Kufiyun, tampil. Ini yang pertama ini. Dorobani ini yang dorobtu Zaidan. Ini pendapat kedua. Itu pendapat Basriyun. Bukan pendapat kedua ya. Maksudnya kedua itu yang kedua diamalkan, fi'il yang kedua. Kalau Kufiyun fi'il yang pertama diamalkan. Kalau Kufiyun fi'il yang kedua, fi'il yang terakhir. Yang paling dekat dengan maf'ul bihnya. Baru dengar pembahasannya enggak Pak? Walaysa minhu, dan tidak termasuk bab tanazu kafani walam atlub qalilun minal mal. Syahidnya di sini qalilun. Nah, qalilun. Kafani ini fi'il dan maf'ulun bih. Butuh fa'il kan? Walam atlub ini fa'il dan fi'il, butuh maf'ulun bih. Kafani butuh fa'il, walam atlub butuh maf'ulun bih.
Yang mana yang tepat? Qalilun minal mal. Nah, ini bukan termasuk bab istigol. Kalau bukan termasuk bab istigol, berarti qalilun ini salah satunya. Paham sampai sini? Kalau istigol tadi kan boleh kafani ke qalilun. Walam atlub ke qalilan. Bisa juga. Tapi ini bukan bab istigol. Qalilun hanya milik salah satu saja. Milik siapa? Milik kafani. Sedikit harta, kafani cukup bagiku. Walam atlub dan aku tidak minta. Ini butuh maf'ulun bi, maf'ulun bi-nya dihilangkan. Walam atlub al-mulka dan aku tidak minta kekuasaan. Berarti tidak termasuk bab tanazu. Dikarenakan qalilun ke kafani, adapun atlub dihilangkan maf'ulun bih-nya. Paham? Tidak termasuk ya kan. Justru kalau kita masukkan ke bab tanazu, rancu maknanya. Contoh yang gini. Kafani walam atlub qalilun minal mal. Cukup bagiku harta yang sedikit dan aku tidak minta harta sedikit. Berarti minta harta yang banyak ya kan. Padahal tadi katanya cukup bagiku harta sedikit. Berarti dia tawadu ya kan. Kemudian dan aku tidak minta harta sedikit. Berarti banyak yang dimintanya. Berarti maknanya kontradiksi kan? Kalau dibuat bab tanazu ini. Maka yang benarnya ini bukan bab tanazu dikarenakan atlub punya maf'ulun bih tapi maf'ulun bihnya dihilangkan. Jadi kalau yang atlub itu apa maf'ulnya? Al-mulka. Iya, aku cukup bagiku harta yang sedikit dan aku tidak minta kekuasaan. Itu pas. Mengapa tidak termasuk bab tanazu? Li fasadil makna, karena rusak maknanya. Agak seru juga ya kan, Pak. Fahim daya Faiz. Ini dapat ketemu di mana sih? Di syair. Apa ya Pak? Contoh-contoh ini. Quran juga ada ini. Banyak lah Pak. Tanazu tadi kan anda bacaan di Al-Quran. Atuni ufrid alaihi fitra. Tinggal juga banyak aja Al-Quran. Apa? Ini dulu. Lumayan memusingkan. Iya. Iya. Sampai cetak. Oh. Maf'ulun bih setelahnya. Man, cukupkan atau? Masih 64 ya? Iya, 64. Berapa? Ya. Kita lanjut ya kan. Dikarenakan bab maf'ulun bih ini bab sudah sering kita bahas. Bab al-maf'ulu mansubun. Maf'ulun bih itu mansub. Bukan maf'ulun bih ya. Maf'ul saja. Maf'ul itu mansub. Wa huwa khamsah dan maf'ul tersebut ada 5. Nah ini. Maf'ul hukumnya mansub dan maf'ul ada 5. Yang pertama al-maf'ulu bihi, maf'ulun bih. Ini sudah sering kita bahas. Wa huwa ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Apa yang dikenai atasnya sebuah perbuatan si fa'il. Contohnya darabtu Zaidan. Zaidan dikenai perbuatan daraba. Tuh, berarti selesai maf'ulun bih ya kan, gampang. Wa minhu al-munada. Di antara yang termasuk maf'ulun bih adalah al-munada. Kalau tadi istigol kan, istigol termasuk juga maf'ulun bih. Dan termasuk juga maf'ulun bih al-munada. Dikarenakan contohnya apa? Munada. Ya Abdullahi, wahai Abdullah. Asalnya itu ya diganti dengan fi'il ad'u. Ya Abdullah diganti dengan ad'u Abdullah. Aku panggil Abdullah. Supaya singkat diganti dengan ya nidaiyah. Ya munada. Ya Abdullah. Makanya termasuk dia bab maf'ulun bih. Nah, di munada perinciannya innama yunsabu. Kapan dinasobkan munada? Yang pertama, kalau dia mudhaf dalam bentuk mudhaf seperti ya Abdullah. Atau yang kedua syabihan bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Apa makna syabih bil mudhaf? 2 pekan yang lalu. Atau 1 pekan yang lalu, syabih bil mudhaf.
ma ittasola bi syai'in min tamami ma'nahu. Isim yang bersambung dengan isim setelahnya. Isim setelahnya tersebut penyempurna makna isim sebelumnya. Contohnya, ya hasanan wajhuhu. Wahai yang hasan, baik, indah, bagus. Nah, sempurna enggak maknanya? Belum kan? Didatangkanlah wajhuhu supaya dia menyempurnakan makna hasanan. Wahai yang baik, hasan. Hasan ini butuh apa? Iya, maksudnya itu fa'il ka maf'ulun bika. Hasuna, Ini butuh fa'il. fa'il. Datanglah fa'ilnya, wajhuhu. Ya, harfun nida hasanan munada, wajhuhu fa'il bagi hasanan. Atau yang maf'ulun bi, ya tali'an jabalan. Wahai pendaki, pendaki kan masih umum. Pendaki apa ini? Datanglah jabalan sebagai maf'ulun bi menjelaskan makna tali'an. Ya nidaiyah, tali'an sebagai munada mansub, jabalan sebagai maf'ulun bih. Ya rafiqan bil ibad, rafiqan dia butuh jar majrur. Maka datanglah bil ibad sebagai jar majrur untuk penyempurna makna rafiq. Rafiqan munada mansubun. Kemudian yang ketiga yang munadanya dimansubkan kapan? Nakiratan ghaira maqsudah. Nakirah setelah ya itu isim nakirah, kemudian ghairu maksudah, tidak ditujukan, tidak diketahui. Udahlah dia nakirah, tidak kita maksudkan pula yang kita tunjuk tersebut. Misalnya ya, ada orang buta, banyak di sekelilingnya laki-laki. Buta tersebut tidak tahu siapa ini. Lalu orang buta tersebut memanggil, ya rojulan, wahai laki-laki. Rojulan nakirah kan? Yang pertama. Yang kedua, dia menunjukkan kepada orang tertentu enggak laki-lakinya. Misalnya, wahai laki-laki, pegang tanganku. Banyak ini laki-laki. Dia tujukan enggak kepada laki-laki yang sampingnya atau depannya belakangnya. Siapa aja kan? Itulah maksudnya nakirah ghairu maqsudah, nakirah yang tidak tertentu, yang tidak ada tujuannya. Siapapun bisa menolongnya ya kan. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang yang buta, wahai laki-laki, khudh biyadi, ambillah tanganku, peganglah tanganku. Beda kalau nakirah yang maksudah diinginkan, misalnya ana ya kan. Kemudian ini enggak kenal ya, si Faiz enggak kenal. Si Fulan enggak kenal, si Fulan enggak kenal. Berarti kan nakirah kan? Ya rajulun, ya rajulu. Ya rajulu. Rajulunya nakirah dikarenakan tidak kenal. Kemudian tapi ana inginkan yang ini, si Faiz, ya rajulu gitu. Sama enggak sama seperti perkataan yang buta tadi, ya rajulan. Beda kan? Kalau ya rajulan siapapun bisa. Kalau ya rajul tertentu dia. Nah, yang tiga ini, yang mudhaf, yang syabih bil mudhaf, kemudian nakirah ghairu maqsudah, hukumnya mansub. Munadanya mansub. Tapi kalau misalnya dia nggak mudhof, berarti ini sebenarnya masuk kan? Ya Zaidu. Dia yang kalau dia ma'rifah ya Zaidu. Ya Zaidu, oh iya. Baik. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.